saya lebih tertarik argumentasi dari Bapak Presiden yang mengatakan bahwa negara maju itu melaksanakan sistem sentralisasi. Dengan sentralisasi itu maka pelaksanaan pembangunan itu lebih kontinu, lebih utuh gitu ya, lebih berkesinambungan. Indonesia mau menuju kemana ini? Kalau pemerintah nasionalnya bangun ala kadarnya, ala mereka, lalu provinsi alanya provinsi, lalu kabupaten alanya kabupaten kota, bahaya. Maka kepala daerah, ya peran penting dari kepala daerah adalah nanti menjadi kepala daerah yang mengurus dan melayani tadi itu. Apakah ansih harus hanya melalui pilkada langsung? Bertemu mungkin tidak penting Bapak Presiden, tapi eksekusi Bapak Presiden itu sangat kami tunggu. Masih kurang jelas. To the point aja. Halo Sobat Sindo, pada Jumat pekan lalu, Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh oposisi untuk datang ke kediamannya di Kertanegara. Datang bukan untuk meminta jatah, tapi bicara arah, agar bangsa ini tidak salah langkah. Pertemuan hangat tanpa amarah, tanda politik kita semakin dewasa, atau kritik justru semakin lemah. To the point aja, kita akan berbincang dengan Profesor Riset BRIN, Siti Zuhro. Mbak Wiwi, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Ya, terima kasih nih, sudah diundang lagi. Sudah dua kali Mbak Wiwi ini untuk hadir ke tempat yang sama. Jedanya agak panjang. Iya. Mbak Wiwi, kalau rakyat awam melihat pertemuan ini bikin suasana adem. Tapi di mata peneliti senior seperti Mbak Wiwi, apakah ini murni kemenangan demokrasi yang makin dewasa? Atau justru serina bahaya karena pemerintah ingin jalan tol tanpa hambatan? Iya. Ini bagus ya, jadi kita masyarakat itu memang harus tetap kritis dan saya meyakini sejak awal bahwa Pak Prabowo itu senang dengan warga negara masyarakat yang kritis. Saya pernah mengatakan itu di acara refleksi kata data waktu itu. Jadi presiden kita, Pak Prabowo ini senang masyarakat yang kritis, oleh karena itu berpikir kritislah untuk negara. Dan disitulah sebetulnya terjadi dialog. Karena kalau kritis itu bisa setara dengan Pak Prabowo. Jadi ada argumentasi dan sebagainya. Kita sebagai warga negara, kita merasakan memiliki negara ini secara utuh. Dan oleh karena itu, kalau ada yang tidak katakan berjalan sesuai dengan apa yang digendaki tentunya oleh baik itu oleh pendiri bangsa kita, oleh konstitusi kita, oleh undang-undang kita, peraturan kita, dan layaknya hidup bernegara berbangsa, maka semua warga itu harus ikut gitu ya, merasakan ini tidak well on the right track kan gitu. Nah itu harus dikatakan. Karena bagaimanapun juga apalagi dengan pemilu presiden langsung yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka bukan sekedar memilih ketika pemilu, selesai pemilu tetap harus mengawal. Sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh presiden, itu betul-betul mencerminkan itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi program-program yang dieksekusi oleh presiden ini harus mencerminkan itu kehendak dan kebutuhan negara bangsa, bukan kehendak dirinya sendiri atau bahkan cuman golongan segelintir orang tertentu. Itu tidak boleh. Maka kita akan menyampaikan. Kalau negara kita sedang baik-baik saja, oke. Tapi kalau sedang tidak baik-baik saja, bahkan sangat tidak baik-baik saja, kita harus speak out. Harus seperti itu. Karena kita cinta negara, bukan nawa itu yang lain, kan gitu. Nah itu yang kita sampaikan dan alhamdulillah ya kita berdialog dengan sangat cair. Termasuk kritikan-kritikan yang disampaikan terhadap apa adanya, kita sampaikan adanya, apa adanya. Teman-teman yang biasa berbicara memang tidak pakai mic pun tinggi suaranya, tidak mereda juga, tinggi juga kan gitu. Kebetulan dari 5 yang datang itu mungkin saya saja yang
orang Jawa kan gitu ya. Iya, Jadi iya. nadanya semuanya agak kencang-kencang Oke. gitu. Dan tidak ada masalah gitu. Selama itu memang masuk di akal, rasional. Jadi Pak Prabowo itu adalah sosok pemimpin yang rasional. Oke. Dan sangat menghormati, menghargai argumentasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan tadi itu. Nah ini bukan argumentasi yang mengolok-olok, argumentasi yang memandang sebelah mata, tidak. Tapi ini kita sampaikan apa adanya gitu. Berarti ini semacam pembuktian bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu ingin mendengar langsung gitu ya dari yang selama ini masukan-masukan yang muncul di publik bahwa Pak Prabowo ini tidak suka kritik gitu. Iya, jadi yang kita asumsikan bahwa Pak Prabowo itu kayaknya enggak tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat. Itu salah itu. Itu salah ya? Tahu. Oke. Tahu. Saya lihat itu. Termasuk kritik-kritik di yang podcast disampaikan. itu. Jadi, dilihat ya. Beliau Ada. pernah menyampaikan, Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa ketika malam itu suka nonton podcast, itu betul ya? Iya, disampaikan. Oh, oke. Maka langsung gitu, Oke. tanpa big book gitu langsung mengatakan, saya tahu bahwa saya sebetulnya diminta gitu kan, dikritik bahwa bagaimana hubungan saya dengan Pak Jokowi kan. Iya, iya, iya. Saya tahu itu, Oke. itu seperti itu. Jadi beliau itu mengikuti gitu loh, mengikuti. Tapi sebagai RI1 tentu dalam memutuskan satu isu yang sangat krusial itu butuh pertimbangan yang luar biasa. Oke. Dalam arti ya tentu apakah setelah ditimbang-timbang, ditakar-takar itu akan oke terhadap stabilitas politik keamanan kita. Lalu ini tidak mengguncang apapun nantinya karena memang pemerintahan Pak Prabowo ini kan sudah ditekadkan untuk membangun Indonesia secara speed tinggi kan gitu. Nah, untuk speed tinggi itu memang membutuhkan prasyarat kan gitu. Ini karena kabinetnya besar, apakah bisa gaspol kan gitu. Lalu bagaimana kalau ada yang tidak katakan gitu ya, diajak gaspol tadi itu profesionalitasnya belum sampai kan gitu. Ini bagaimana kan gitu. Nah itu semua dihadapi oleh Pak Prabowo sebagai satu pemerintahan yang mewarisi pemerintahan sebelumnya gitu ya. Yang syarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme kan gitu. Nah ini harus dihentikan seperti semangat kita tahun 98 dengan gerakan reformasi ya waktu itu adalah membasmi, memberantas KKN. Nah ini yang memang masih jauh panggang dari api ya. Meskipun ada tekad yang luar biasa dari Pak Prabowo untuk bagaimana memberantas korupsi, menegakkan hukum. Itu baru diselesaikan di sini, muncul yang di sana. Ya, itu contoh. Bagaimana selesai dari pilkada 2024 kemarin gitu ya. Tidak lama kemudian yang terjadi adalah OTT. OTT yang terakhir dari Bekasi menuju gitu ya. Ada di daerah sana gitu kan. Madiun, Pati gitu. Pati. Jadi ini menunjukkan bahwa kita belum berhasil untuk memberantas korupsi dalam artian yang sebenarnya. Itu baru yang yang terciduk kan gitu. Belum lagi yang akan terciduk kan gitu. Jadi ini masih panjang pekerjaan rumah Pak Prabowo untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Karena kuncinya ada di situ sebetulnya. Dan tentu yang sangat dirasakan masyarakat itu karena kita masih punya jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, pengangguran yang cukup signifikan, dan juga stunting yang kita miliki di Indonesia itu menyapu semua daerah. Nah, ini pekerjaan rumah yang luar biasa. Dengan makan bergizi gratis, stunting itu wajib tidak ada, kan gitu. Salah satu indikatornya di situ. Betul. Maka stunting itu harusnya diberantas antara lain melalui MBG tadi itu. Nah ini apakah MBG itu inline dengan itu kan itu antara lain. Kita belum sampai membahas MBG kemarin. Belum sampai ya karena waktunya. Oke, kalau disebut di pemberitaan itu kan mungkin Mbak Siti, Mbak Wiwi ini akan fokus di kepemiluan gitu ya. Ketika dioliknya dengan Pak Prabowo. Nah, bisa disebutkan gimana detailnya Mbak?
Iya, memang ini yang menjadi concern saya. Iya. Tapi saya tidak ujuk-ujuk menyampaikan tentang pemilu pilkada. Saya lebih tertarik argumentasi dari Bapak Presiden yang mengatakan bahwa negara maju itu melaksanakan sistem sentralisasi. Nah, dan itu di-quote dari satu rangkuman buku ya, kalau nggak salah di halaman 68 yang menunjukkan bahwa memang dengan sentralisasi itu maka pelaksanaan pembangunan itu lebih kontinem, lebih utuh gitu ya, lebih berkesinambungan. Mungkin relasi koordinasinya jauh lebih mudah. Sementara kalau desentralisasi itu kan mau tidak mau di situ akan berpendar, terbagi kan gitu. Maka ini menyulitkan bagaimana satu koordinasi pembinaan pengawasan dalam mungkin seperti Indonesia yang memiliki 545 daerah. Itu satu contoh gitu. Tapi yang dibaca tadi kan sejarah Eropa kan gitu. Polandia saat itu gitu. Lalu monarki saat itu yang menunjukkan para sejarawannya sangat menghargai gitu ya. Bagaimana lalu kebijakan sentralisasi lebih dikedepankan dan membuat negara itu maju. Di eranya Bismarck satu waktu itu gitu. Nah, apakah saat ini kalau konteks ya, konteks kekinian itu nyambung kan gitu. Apalagi eranya digital saat ini gitu ya. Eranya digital, kalau masyarakat Indonesia sekarang baby boomer sudah dikalahkan jumlahnya dengan generasi milenial dan Gen Z. Gen Z ya, Gen Z tadi itu. Nah, itu bagaimana kan gitu. Indonesia sendiri menurut konstitusi memang menyelenggarakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Bahkan seluas-luasnya pula menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar. Ayat 5 gitu. Seluas-luasnya otonominya. Nah, ini bagaimana kan gitu. Sementara esensi dari pemerintah daerah itu adalah mengurus dan melayani. Esensinya ke sana. Jadi mau pemilihannya seperti apa? Kalau esensinya itu harus mengurus dan melayani, maka kepala daerah, ya peran penting dari kepala daerah adalah nanti menjadi kepala daerah yang mengurus dan melayani tadi itu. Apakah ANSI harus hanya melalui pilkada langsung? Yang ketika kita evaluasi pelaksananya sejak 2005 sampai pelaksanaan terakhir 2024 kemarin, itu ternyata tidak seluruhnya positif. Dampak-dampak negatifnya sangat banyak. Termasuk bagaimana tarik-menarik kepentingan di internal birokrasi. Menjadikan birokrasi di daerah-daerah ini akhirnya terkotak-kotak, terfragmentasi. Jadi kalau sudah pilkada datang, mulai diintrusi. Birokrasi, institusinya, SDM birokrasinya gitu ya. Nah, kalau SDM birokrasinya partisan, pastinya dia tidak melayani rakyat gitu ya. Padahal birokrasi itu abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, itu kan. Bukan abdinya hanya penguasa, abdinya partai politik tidak kan gitu. Nah, ini yang sangat membuat kita was-was gitu ya. Kalau diteruskan dengan kualitas partai-partai politik sebagai peserta pemilu yang gitu ya, notabene dalam keikutsertaannya dalam pilkada tadi itu belum menunjukkan satu upaya yang ikhtiar yang maksimal untuk ikut mensukseskan pilkada dengan cara-cara yang benar gitu. Ini pilkadanya distortif, Mas. Distortif. Distortif artinya menyimpang gitu ya. Menghalalkan semua cara. Karena cuma popularitas, elektabilitas. Karena dua hal tadi itu indikatornya, maka bisa dicapai dengan isi tas gitu kan. Bukan kualitas, bukan integritas kan gitu. Tergantung isi tas berarti. Betul. Maka yang kita pikirkan sekarang tercabik-cabiknya birokrasi daerah. Lalu tidak dimuliakan lagi nilai-nilai budaya kita lokal itu. Lalu kita tidak membangun peradaban lokal. Nilai budaya lokal sudah sirna, tergerus gitu ya. Kita lebih mengutamakan pilkada
yang notabene partisipasinya semu, Ya. dimobilisasi dengan vote buying kan gitu. Oke, iya. Itu sudah kesalahan, disorientasi. Padahal melalui demokrasi kita harapkan akan terbangun yang namanya peradaban lokal tadi itu. Peradaban yang sudah dibantu oleh kapital sosial lokal yang bagus, local genius yang bagus, local values disumbar, kita lihat bagaimana sebetulnya local values-nya gitu ya. Di sejumlah daerah lain dan sebagainya. Yang bunyinya mungkin tidak demokrasi ala universal seperti itu. Tapi tentu kita punya demokrasi ala Indonesia yang membumi. Begitu pilkada langsung kita lakukan, apa yang terjadi? Kita merasa tercerabut dari akar kita. Oke. Dan itu tanda-tanda berarti kita tidak merasakan ownership, rasa memiliki tadi Ya, itu. oke. Ownership kita itu cuma sekedar langsung, sekedar partisipasi semu gitu ya. Kalau di Australia itu partisipasinya wajib. Oke. Jadi pemilih itu wajib memilih. Kalau tidak dipenalti. Oh, ada itu sanksi kalau ya? di Amerika, kalau di Australia. Kalau di kita Di Indonesia tidak, dimobilisasi. Dan Oke. kita punya pengalaman masa mengambang dan Ya. itu tidak bagus gitu ya. Oke. Nah, ini yang terjadi belum maksimalnya voter education. Oke. Jadi kan mestinya negara ini menuntaskan civic education, rasa memiliki Ya. terhadap negara bangsa. Lalu kalau pemilu datang, pilkada datang, voter education itu sudah diberikan. Transfer knowledge tentang politik, tentang mengapa kita memilih calon, mengapa kita memilih politisi itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat, kan gitu. Itu punya argumentasi seharusnya Iya. dalam konteks demokrasi tadi itu. Lah ini yang belum gitu ya. Lah pembelajaran tadi itu mestinya dilakukan oleh partai politik. Tapi partai politik kita tidak punya waktu untuk melakukan itu. Yang Iya. dipikirkan manuver politik gitu kan. Iya. Strategi taktik. Bagaimana elektoral meningkat Memenangkan gitu. Dan pilkada. sebagainya. Lah, oleh karena itu menurut saya jangan too much too soon. Demokrasi kita itu jangan lompat-lompat tapi tidak terukur. Oke. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sangat ideal. Dengan asumsi di backup, ditopang oleh semua pilar-pilarnya yang bagus. Penyelenggaranya, KPU, Bawaslu-nya top. Oke. Gitu kan? Tidak seperti kejadian kemarin-kemarin itu, kan gitu. Ya. Lalu partai politiknya top, ikut Partai mensukseskan. politik kuat, Ah, ikut mensukseskan. Lah itu. Lalu bagaimana institusi penegak hukumnya? Tidak boleh sama sekali ada istilah quote-unquote parcok. Ya. Kalau dari Itu pembicaraan satu yang Mbak Wiwi jelaskan tadi, saya yakin itu akan menjadi pembahasan juga bersama Presiden Prabowo. Iya, Diskusi-diskusi bersama Presiden Prabowo. Betul. Apalagi saat ini juga sedang ramai diperbincangkan terkait pilkada lewat DPR atau Betul. masih tetap pilkada Iya. pemilihan langsung. Iya. Seperti yang mulai dari tahun 2004. Iya. Nah, kalau kembali ke DPR, apakah ini artinya kepala daerah yang terpilih itu harus tegak lurus dengan koalisi pusat? Nah, ini bagus sekali. Jadi satu, kalaupun melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung, tidak semata-mata lalu kita butuhkan pilkada melalui DPRD karena pilkada langsung mahal. Ya. Semua perhelatan pemilu itu membutuhkan Ya. biaya. Biaya itu untuk pilkada diserahkan pada APBD. Dalam keadaan efisiensi, tidak ada itu uang untuk katakan menyelenggarakan pilkada langsung yang besar seperti itu. Gitu. Maka kalau menurut saya, kita kembali, negara kita itu NKRI, Unitary State. Bahwa hubungan antar level pemerintahan, multi-level government relationship gitu ya, itu sudah dipayungi oleh undang-undang pemerintah daerah, Mas Ika, yaitu untuk memperkuat peran dari koordinasi, pengawasan, dan pembinaan, BINWAS, antar jenjang pemerintahan, antar level pemerintahan. Pemerintah nasional itu melakukan BINWAS terhadap provinsi seluruh Indonesia, provinsi melakukannya BINWAS terhadap kabupaten, kota di wilayahnya, kan gitu. Ya. Supaya apa? Karena ada masalah rentang kendali.
span of control pemerintah nasional sampai ke daerah ini. Jauh ini, arsipelago negara Iya, kita iya, ini. betul. Iya. Nah, dengan negara arsipelago tentu kita butuhkan pengawasan, pembinaan gitu ya, koordinasi tadi itu supaya masing-masing tidak jalan masing-masing. Indonesia mau menuju kemana ini? Kalau pemerintah nasionalnya bangun ala kadarnya, ala mereka, lalu provinsi alanya provinsi, lalu kabupaten alanya kabupaten kota, bahaya. Jadi ada satu kesatuan yang kontinem. Tapi bukan berarti lalu bottom up ini tidak juga dipertimbangkan, harus dipertimbangkan supaya terjadi equilibrium. Ini memang yang membuat NSPK, norma standar prosedur tadi itu. NSPK, peraturan oleh pemerintah nasional. Lalu pemerintah daerah juga memiliki satu kebutuhan berdasarkan karakteristik, kekhasan, potensi masing-masing. Kan itu. Ya. Disesuaikan. Sekarang contoh, Astacita, 8 program unggulan pemerintah nasional. Bagaimana ketika kepala daerah ini punya visi misi dalam pilkadanya kemarin, 2024. Matching nggak? Bisa berkesesuaian nggak? Nah, ketika berkesesuaian seperti apa kan gitu, tidak silang sengkarut gitu. Tapi untuk pembangunan panjang ke depan harusnya memang ada Bappenas, ada Bapeda itu disesuaikan gitu loh. Jangan masing-masing. Jadi tidak maju-maju 2045 ngapain kita terus? Kalau tidak ada satu kesatuan yang kontinem tadi itu, yang utuh. Jadi terintegrasi utuh gitu dengan tidak mengurangi keleluasaan daerah untuk juga mewujudkan kebutuhan-kebutuhan mendesaknya kan gitu, yang khas daerah, yang tidak bisa diseragamkan antar satu daerah dengan daerah lain. Itu Kearifan lokal. seharusnya seperti itu. Maka tadi itu istilahnya lurus tegak dengan lurus koalisi kepada pusat? Nah, koalisi tidak ada keharusan karena karakteristik yang berbeda-beda. Kemajemukan daerah, Mas Ika, itu tidak bisa sudah dibuktikan oleh pemerintah Orde Baru. Penyeragaman itu gagal. Betul. Politik penyeragaman, kebijakan penyeragaman itu gagal, nggak bisa. Jadi tetap menjadi satu kesatuan kontinem NKRI, unitary state, tapi keleluasaan diberikan kepada daerah. Karena nggak bisa. Jadi katakan ini daerah bukan tambang atau ini daerah memang pertanian saja. Diberikan urusan yang tambang, padahal pertanian nggak bisa. Dari Ya, mana itu. mereka akan mendapatkan PAD? Betul, itu. Jadi tetap harus ada local wisdom tadi itu, local genius gitu ya, dan local heritage yang sangat dihormati oleh pemerintah nasional. Supaya tidak ada resistensi dari daerah. Kita sudah pernah loh mengalami resistensi tahun 58 ketika ada pemberontakan daerah, Ya, betul. ya kan? Iya. Itu nggak boleh terulang kembali. Karena apa? Ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi, politik gitu ya, yang dianggap daerah itu dikesampingkan atau ditreatment, diperlakukan tidak sama gitu. Jadi jangan ada ketidakpuasan, kekecewaan tadi itu. Ini yang menurut saya pemerintah menuju 100 tahun Indonesia harus menyadari sesadar-sadarnya. Kalau tidak, nanti akan ada internasionalisasi isu daerah tadi itu ke internasional. Dan itu tidak elok menurut saya. Artinya kita tidak boleh mundur ke belakang karena sudah pernah dilakukan di zaman Orde Baru dan ternyata tidak berhasil. Iya, itu berarti kan kita percaya bacaan Pak Prabowo ini banyak sekali. Saya sebagai peneliti kalah. Kepemilikan bukunya itu ribuan. Saya tidak sebanyak itu. Bacaannya seluas itu ya. Dan tentu dengan orang yang pinter seperti ini, menjadi pemimpin, kita berharap banyak terhadap leadership-nya. Jadi a leader with strong leadership-nya gitu. Lah dalam konteks itu tentu Pak Prabowo tidak mau gagal gitu ya. Bagaimana membangun dengan ditopang oleh stabilitas politik, keamanan yang oke gitu ya. Oleh daerah-daerah yang tentu gitu ya. Oke-nya itu bukan terpaksa gitu ya, tapi genuine. Memang dia merasakan juga akan ikut maju dengan kebijakan itu gitu ya. Contoh sekarang kebijakan top down, koperasi desa. Apakah koperasi desa itu akan disahuti atau ditanggapi secara gegap gembita atau tidak? Nah, kalau daerah merasakan
diuntungkan, kemanfaatannya besar, pasti mereka itu akan menyahuti itu dengan gegap gempita, gitu ya. Apalagi mereka merasa desa-desa tidak punya uang banyak, gitu ya. Ada koperasi desa, kalau bantuannya oke dan bisa jalan dan dijalankan, lalu mampu mendinamisasi ekonomi lokal, itu pasti senang. Pasti akan otomatis ya. Membangun Indonesia dari desa. Jadi membangun desa, membangun Indonesia, kan gitu. Membangun katakan desa yang smart village, gitu ya, smart Indonesia. Innovative villages juga inovatif Indonesia, kan gitu. Jadi semuanya itu untuk Indonesia. Jadi kalau Pak Prabowo berhasil tidak sampai hanya kabupaten, tapi sampai desa, tapi bukan penyeragaman, gitu ya. Desa-desa yang 75.000 lebih sedikit itu jangan sampai diseragamkan, karena memang tadi itu kemajemukannya luar biasa. Jadi dihormati saja dengan keberagaman mereka itu, tapi difasilitasi, gitu ya. Diberikan peluang untuk memajukan dirinya, memberdayakan masyarakat desa, itu top nanti. Bagus sekali. Jadi pemerintah nasional nanti ke depan kalau sudah desa-desa sebagian besar maju, sudah tinggal asik saja, gitu. Nah, ini bicara soal jangan sampai terjadi penyeragaman di setiap daerah, karena negara Indonesia ini sangat luas, archipelago tadi. Ya, Nusantara kita dengan majemuk sekali, gitu, Mbak Wiwi. Kembali ke terkait dengan sistem pemilihan kepala daerah. Saat ini kalau pemilihan langsung selalu dikaitkan dengan biaya tinggi, sehingga akhirnya banyak kepala daerah, kalau kita lihat kemarin tadi Mbak Wiwi juga sudah menggambarkan, wah banyak sekali rentetannya dalam waktu kurang 1 bulan sudah banyak kepala daerah yang ditahan OTT KPK. Nah, kalau seandainya kita kembali ke pemilihan lewat DPRD sebagaimana yang sampai kemudian dalam apa yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, bagaimana kita bisa memilih sosok kepala daerah yang benar-benar bisa menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Kalau seandainya tidak ada oligarki yang bermain, akhirnya kembali lagi isi tas lebih besar ketimbang kualitasnya. Ini bagus sekali ya. Jadi mekanisme pilkada langsung ada kekuatan, kelebihannya, gitu ya, kekurangannya dan dampak-dampaknya. Demikian juga nanti kalau melalui pilkada melalui DPRD. Tapi bukan DPRD zaman bahula, bukan. DPRD yang di adendum. Apa itu yang di adendum? Kita usulkan harus adendum. Karena yang dulu itu langsung menjadi proyek untuk DPRD, gitu ya. Memalakin atau mungkin bahkan mengimpeach, gitu ya, kepala-kepala daerah. Jangan seperti itu. Atau jangan-jangan kepala daerah juga yang kita tahu, masyarakat umum juga tahu, harus memberikan sejumlah ke partai politik untuk supaya diusung, sehingga calon independen tidak muncul. Nah, ini. Jadi yang adendum saya maksudkan tadi itu memunculkan satu prasyarat baru. Silakan ini melalui DPRD ya. Silakan partai-partai lokal, partai-partai di daerah itu untuk melakukan konvensi. Melakukan konvensi. Siapapun yang mau mengusung calonnya mengusung tadi itu melakukan konvensi. Setelah konvensi selesai, di sini ditunggu oleh tim sel panitia seleksi independen yang dari unsur masyarakat sipil. Siapa itu? Dari kampus, dari ormas, dari tokoh. Yang integritas kualitasnya tidak perlu diragukan. Ketika disebut namanya ganjil jumlahnya kan gitu. Maka siapapun yang sudah lolos dari konvensi tadi itu diserahkan kepada tim sel, akan dilakukan fit and proper test melalui satu persyaratannya integritas. Lulus tidak orang ini. Jadi ada life history, CV-nya yang akan diacu oleh pansel tadi itu. Maka integritas nomor 1, kualitas nomor 2. Bagaimana tentang independensinya, manajerial atau leadership-nya, kepemimpinannya kan gitu. Lalu track record, di tracking dia masih oleh panelis ini. Ada yang ahli tracking gitu. Tidak boleh cacat lah dalam arti tidak pernah di penjara dan sebagainya. Nah kalau sudah clear di pansel tadi itu, maka diserahkan ke DPRD. DPRD tetap
harus menggunakan KPU ya, dalam arti KPU daerah, bukan sekwan. Kalau dulu sekwan kan Ya, betul. di karantina kan Ya. gitu. Jangan, tetap dengan KPU. Maka nanti ke DPRD dilakukan pemilihan secara terbuka yang masyarakat bisa ngelihat. Jadi tidak ada unsur merampok hak rakyat, hak politik rakyat tadi itu. Jadi sudah diseleksi oleh pansel, pansel adalah atas nama masyarakat sipil. Lalu ketika dipilih terbuka, terbuka saja. DPR bisa membuka itu sebagai sidang terbuka dilihat gitu. Asik kan? Gitu. Bagaimana dengan visi misi kepala daerah yang tentu saja mereka pasti akan memiliki isi ini. kepala masing-masing? Iya, ini bagus ya. Jadi kan itu nanti di fit and proper test tadi itu. Oke. Jadi di internal partai sudah, di di double check di tim sel gitu. Silakan kalau DPRD mau melakukan lagi kan dengan kriteria sendiri. Tapi kan kita memberikan pansel independen memberikan the best among the best gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai masyarakat dinafikan. Saya setuju sekali. Saya termasuk yang ikut ya dalam revisi Undang-Undang Pilkada itu, yang termasuk sangat positif waktu itu bahwa praktek pilkada langsung akan menghasilkan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Tapi meleset karena stakeholders terkait itu harus juga firm untuk mensukseskan pilkada langsung. Kalau penegakan hukum masih seperti ini susah, rusaknya itu lebih luas lagi kan gitu. Belum lagi penguatan partai kita yang masih lemah ya Mbak. Ya, maka kita perlu jeda untuk melakukan persiapan yang jauh lebih bagus, matang gitu ya. Dengan catatan stakeholders itu relatif oke lah. Tidak terlalu menghalalkan semua cara. Dari pilkada ke pilkada distorsinya tuh luar biasa menurut saya. 2024 itu menurut saya catatan kulminasi distorsi pemilu dan pilkada. Cukup sudah. Penghalalan semua cara, etika dilabrak, konstitusi dilanggar. Jadi menurut saya apa pula yang harus kita hadirkan dengan catatan yang luar biasa itu. Nah ini yang mungkin menurut saya bagaimana memberikan payung hukum yang lebih oke melalui DPRD tadi itu dengan adendum tadi itu supaya kita bisa mengunci beberapa peluang-peluang yang distorsi tadi itu. Kalaupun ada efek negatif sekecil mungkin gitu lah. Bukan banyak. Ini kan kalau kita padu-padankan itu kelebihan, kekurangan dan dampak tadi itu kok negatifnya banyak banget gitu loh. Kita ambil yang sedikit aja lah. Itu. Mungkin agak elitis karena yang milih DPRD. Lah, kita kan percaya DPRD dipilih rakyat. Kalau enggak, kita enggak percaya rakyat lagi, percaya ke siapa lagi kan gitu, atau tidak percaya ke DPRD itu. Kalau pansel itu idealnya dipilih siapa Mbak? Lah ini jadi apakah harus DPRD atau kan ada KPU ya. Kan KPU, Nah, oke. KPU masih kita ini kan jangan sekwan gitu. Kalau dulu kan diserahkan jadi ke KPU punya sekwan. fungsi untuk memilih tokoh-tokoh yang layak menjadi panitia seleksi. Iya. Dan tolong jangan diulangi cara-cara kemarin. Saya ini kan dari pansel ke pansel. Untuk KPU RI, Bawaslu RI, KPU DKI, Bawaslu DKI dan daerah lain gitu. Jadi menurut saya jangan seperti itu. Pilih pansel yang tidak terafiliasi apapun. Oleh apapun. Iya, kalau agak bandel boleh ya. Kalau dapat yang nurut gawat itu. Jadi menurut saya tidak terafiliasi. Meskipun dia intelektual belum tentu tidak terafiliasi kan itu. Artinya sekarang pemerintah sedang menimbang ya. Karena kemarin DPR kan menunda pembahasan pilkada sampai tahun ini nggak ada pembahasan pilkada. Mungkin nanti Pak Presiden, Pak Jadi Prabowo memang dan perlu dipikirkan, dipertimbangkan, dirumuskan, diformulasikan sampai ditetapkan dengan betul-betul ada kesepakatan kita. Karena sudah melalui katakan dialog antara tentu elit dan masyarakat. Jadi pembuat undang-undang itu cukup melakukan dialog ini dengan masyarakat luas melalui tokoh-tokohnya dan sebagainya. Artinya DPR juga nanti harus mengajak tokoh-tokoh masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis. Kan ada RDPU ya biasanya ya, diundang dan sebagainya. Dan Kemendagri itu sejak tahun 2020 sudah melakukan pemetaan itu ya,
dan test case-nya melalui penjabat itu seperti apa. Oh, penjabatnya lebih dari 3 bulan, 6 bulan. Kan kemarin 2 tahun, 2 tahun lebih kan. Itu test case sebetulnya. Jadi yang menurut saya kita itu harus simulasi terus ya. Tidak cukup mungkin kemarin kan sudah dengan kampus pembicaraannya itu ya, Kemendagri melakukan, DPR juga melakukan dengan kampus, dengan teman-teman aktivis, dengan juga NGO ya, dengan LSM, dengan Ormas gitu kan. Jadi kita juga peneliti, kita juga diajak berbicara. Jadi kalau intelektual itu kan tidak menetapkan, dia akan berbicara secara baik itu filosofi, teori, empirik gitu kan, alasan yang menguatkan sosiologis ya. Bayangan kita itu langsung peta Indonesia arsipelago. Maka kita tidak boleh naif gitu ya, untuk memformulasikan itu ujuk-ujuk lompat gitu ya, menetapkan lalu kita kecewa. Karena yang kita tetapkan itu sebagai satu kebijakan berdasarkan asumsi. Asumsi yang bagus. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bayangan saya itu termasuk saya tergiur-giur gitu ya. Tapi kalau nggak ditopang oleh partai politiknya yang siap, yang mensukseskan juga, nggak ada gunanya. Institusi penegak hukumnya malah gitu, nggak profesional, susah juga kita kan gitu. Demikian juga dengan penyelenggaranya gitu ya. Kita tidak menutup mata terjadinya distorsi atau pelanggaran-pelanggaran itu dan penyimpangan itu. Maka kita berusaha sekecil mungkin menutup peluang-peluang pelanggaran tadi itu. Itu yang kita harus lakukan sebagai civil society, sebagai intelektual. Nah, ini yang menjadi simbol yang mungkin kalau saya membaca Mbak Wiwi ya. Presiden Prabowo mengundang tokoh oposisi dalam tanda petik untuk berbicara bersama, berdiskusi untuk arah pembangunan Indonesia ke depannya. Nah, apakah ini harus juga diikuti? Kalau saya sih berpikiran, ya Senayan, ya legislatif juga harus mengikuti hal yang sama. Karena dalam pembahasan undang-undang, seringkali civil society tidak diundang, tidak dilibatkan, atau hanya searah gitu, Mbak. Iya, saya melihat sebetulnya DPR RI sudah lebih gesit ya. Jadi masing-masing fraksi itu door to door gitu melakukan acara, teman-teman LSM juga undang mereka, ketua komisi 2, fraksinya diundang pada gitu sebetulnya. Jadi pembicaraan ada. Saya pun sedang kemarin itu menyelesaikan satu buku pemilu terpisah dengan teman-teman peneliti, tetap mengundang. Jadi kita sisir gitu ya. Tidak hanya 8 daerah yang dikategorikan indeks demokrasinya maju, lalu sedang, dan yang kurang rendah, gitu. Tapi di pusat itu kita bedakan juga pemerintah nasional dan pemerintah DKI Jakarta kan gitu. Jadi kita temui juga, kita melakukan dari fraksi-fraksi, lumayan gitu ya. Kita mendengarkan dan semuanya. Peneliti itu kelebihan kekuatannya adalah mendengarkan dengan seksama. Karena itu primary resources untuk kami. Primary resources. Secondary kan buku dan sebagainya itu. Lah itu hasil FGD, deep interview dengan para tokoh, para birokrat gitu ya. Politisi, teman-teman LSM juga termasuk penyelenggaranya itu ya. Semua kita tanya gitu. Baik itu yang pro maupun kontra, enggak peduli kita. Jadi sebanyak mungkin. Jadi kita cover dalam both side, many side, many side gitu ya. Karena sebagusnya menuju 100 tahun Indonesia, kita jangan trial and error lagi. Kita menentukan sesuatu yang betul-betul positifnya jauh lebih banyak daripada negatifnya. Itu aja. Jadi silakan. Kalau ternyata kita memang kategori negara berkembang yang ingin maju, maka transisi itu kita perlukan. Transisi tidak lompat-lompat, tidak terukur, tapi kita melakukan peningkatan naik kelasnya itu terukur gitu loh. Jangan too much too soon, desentralisasi otonomi daerah seluas-luasnya, tapi enggak juga akhirnya. Akhirnya ada undang-undang Minerba, urusannya diambil gitu kan, daerah enggak punya banyak lagi. Kayak ngacak gitu ya, Mbak? Undang-undang desentralisasi yang ciptaker. Ini nggak bagus kalau menurut saya. Berikan aja yang terukurnya tadi. Mbak, ini menarik ketika tokoh-tokoh yang diundang, termasuk Mbak Wiwi mungkin agak beda kali ya. Suka
kritikannya kan pedes-pedes tuh. Salah satu yang mungkin kesimpulan dari tokoh-tokoh yang diundang tadi adalah Pak Prabowo itu harus tegas gitu. Iya. Untuk memisahkan antara yang lama dengan yang baru. Pak Prabowo itu harus 100% presiden. Iya. Memegang kuasa penuh untuk melakukan apapun termasuk memangkas sesuatu atau kekuatan-kekuatan yang akan Iya. menghambat cita-cita Pak Prabowo mewujudkan cita. Kira-kira dalam suasana dialog itu muncul nggak, Mbak? Iya. Iya. Di pemerintahan Pak Jokowi saya ini kan kritis sekali. Iya. Ya. Jadi artinya legasinya Pak Jokowi itu kan kurang bagus. Iya. Kalau mau Iya. straight to the point ya, Iya. Iya, iya. saya ikutin. Saya ini sesuai nih. To the point, sesuai. Iya. Iya. Jadi kurang bagus. Oke. Kalau kurang bagus, kenapa harus dilanjutkan? Ah. Logikanya kan itu. Iya. Ya. Pak Prabowo pasti pakai logika. Maka dia memang nggak ngomong, saya nggak lanjut, nggak begitu. Oke. Emang cara-cara dihambalangkan, dimagelangkan itu caranya Jokowi, bukan kan? Bukan. Iya, itu khas Pak Prabowo. Putus mata rantai kan? Oke. Apakah lalu gitu ya, dia sekarang ingin ada koperasi desa? Berarti masyarakat desa itu harus makmur, Iya. betul-betul Iya. menyentuh Iya. gitu. Lah, saya kalau MBG masih lah diskusi nanti ya, Iya. koperasi desa. Ada nggak cita ke-6 seperti Pak Prabowo sekarang ini? Membangun dari desa dan dari bawah, Iya. kan gitu. Oke. Jadi memutus mata rantai Mm-mm. kesengsaraan masyarakat itu dinomorsatukan kan itu. Iya. Apakah dengar kita di eranya Pak Jokowi seperti itu? Yang welo-welo langsung straight Iya. to the point seperti Iya. itu. Enggak kan? Iya. Jadi itu ala Pak Prabowo gitu loh. Jadi kalau saya sudah jelas, maka memang di 100 harinya kan 80%. Ya. Nah, mulai 10 bulan pertama itu, mulai beliau sendiri bilang, ini C ini nilai saya kalau kayak gini. Kabinet yang beliau sendiri lah ya. Iya, sempat saya bilang, Nah, iya. 1 tahun pasti tidak seperti 100 hari pertama Oke. kan gitu. Artinya apa? Eksekusinya yang belum sangat lah masyarakat Indonesia tidak sabaran. Oke. Karena ada alasannya tidak sabaran. Oke. Nanti saya dimarahi kalau enggak. Iya, Karena benar. apa? Sudah akumulasi gitu loh. Oke. Akumulatif permasalahannya. Orang sengsara, miskin kok panjang banget kami ini Lama-lama gitu loh. gitu. Tolong Bapak Presiden Prabowo kan gitu. Iya. Kami itu diberikan sesegera mungkin gitu loh. Iya. Katanya yang eksekusi bisa mensejahterakan tadi itu. Itu sebetulnya. Maka kalau sampai itu yang akan dieksekusi dinilai oleh masyarakat luas, publik luas termasuk teman-teman yang sangat vokal tadi itu, poinnya itu, ya sudah berarti kamu dihambat ya gitu. Takut ada yang hambat. Oke. Loh, Pak Presiden jangan ditakut-takuti dong, kan gitu. Ya kemarin muncul Yang- juga yang Iya, ngomong. muncul, Vokal betul. itu, Iya, ah. iya, iya. Jangan Di- ditakut-takuti, ini presiden loh. Iya. RI 1. Oke. RI 1 itu kepala negara, kepala pemerintahan. Ada yang nakut-nakuti. Ya dilibas saja dong, gitu. Iya. Sampai bahasanya jangan nantangi gue. Iya, nantang lu jangan nantangin Iya, gue lu gitu jangan kan. nantangi gue. Iya. Kalau sudah kosakata itu sampai eksplisit, frankly Iya. diterangkan kayak seperti itu. Kita harus punya empati, Mas. Punya Iya. empati. Presiden ini perlu didukung Oke. untuk mengumpulkan keberanian tidak hanya ansih RI 1. Oke. Ini rakyat juga punya kekuatan kan gitu. Lah itu maksudnya. Artinya memang Lah Pak kemarin itu ditegaskan Iya. seperti Oke. itu. Artinya Pak Prabowo mungkin Nggak perlu ragu-ragu. menunggu dari kalangan yang biasa kritis terhadap dia Iya. untuk memastikan bahwa saya akan melakukan ini akan didukung oleh semua elemen masyarakat gitu Iya, kira-kira. antara lain menyempurnakan. Iya, iya, Jadi sudah disempurnakan istilah kata. Oke. Jadi ibarat kita bangun apa, lebih cantik lagi sempurnakan lah itu, dikuatkan gitu, dikuatkan, gaspol Pak gitu, Oke. gaspol. Jadi kalau institusi penegak hukum dengan reformasi Polri ternyata juga dengan tim yang ini, kayaknya kapan ini kan Iya, gitu. Iya. Ternyata mungkin kuncinya bukan sekedar reformasi sistem saja, memang pucuk pimpinannya harus direformasi juga, gitu kan? Itu disampaikan kok, Ada disinggung juga di situ. bukan disinggung, disampaikan. Disampaikan langsung. Oke, itu memang salah satu poin yang jadi perhatian masyarakat. Iya, Pilkada sama reformasi tidak ada Polri. gunanya kita Oke. itu tedeng aling-aling. Betul. Karena eranya sudah era sangat terbuka saat ini.
Nggak mungkin kita menyembunyikan apapun, Mas Ipung, Mas Ika. Iya, 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 betul. Semuanya terakses dengan sangat mudah. Iya. Era digital gitu loh. Ya, ya. People well informed. Kalau gitu. respon Pak Prabowo terhadap masukan dari tokoh-tokoh ini, khususnya tentang reformasi Polri gimana? Iya, kalau Mbak? Mas Ipung presiden pasti begitu mendapat masukan, gitu. Oke. Oh iya, enggak gitu lah, Ya, itu anak pasti kecil. inilah, Ya. ya, oke. Itu masukan luar biasa dan langsung dimatno kata orang Jawa. Dimatno ya, diperhatikan ya. Diperhatikan dengan seksama. Oke. Beliau itu pandai mendengar. Tapi Pandai kan mendengar. masyarakat kita sering tidak sabar nih Mbak Wiwi dalam hal eksekusi. Dan masyarakat kita tidak salah, Mas Ike. Karena apa? Karena Lama. merasa dibohongin terus-menerus. 10 tahun ya? Ini negara ini tidak boleh salah urus, Mas Ika, saat ini. Iya. Masa salah urus terus sih gitu. Ya, Mereka ya. itu ngomong begitu. Oke. Jadi masyarakat itu ingin Pak Prabowo jangan sampai masuk ke golongan yang salah urus gitu. Tidak hanya sekedar omon-omon, Gitu. eksekusinya Nah, tidak ada gitu ya Mbak ya. betul. Karena masyarakat sudah mendukung sepenuhnya. Baik yang ikut pemilu kemarin, yang memilih atau tidak milih, tetap mendukung kalau eksekusinya untuk rakyat. Apalagi sudah jelas kata kuncinya rakyat. Ya. Dan itu selalu diucapkan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya. Tidak ada yang was-was tentang tujuan dari Bapak Presiden. Ya, Jadi ya. yang nakut-nakutin itu yang harus kita takut-takutin gitu loh. Bukan Pak Presidennya yang ditakut-takutin, yang nakut-nakutin itu yang akan oleh teman-teman yang tadi dibilang kritis atau quote-unquote oposisi itu yang akan ditakut-takutin gitu. Iya. Itu. Jadi yang dikritisi itu, yang dioposisi itu justru yang nakut-nakutin tadi itu. Ya, artinya kita berharap dengan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang kritis itu, berarti Pak Prabowo akan semakin percaya diri untuk melaksanakan semua agendanya. Betul. Ya, Gitu ya? tetap saja Pak Prabowo Presiden ini manusia biasa. Ya. Yang meskipun memiliki kepemimpinan yang kuat dan sebagainya, tetap saja membutuhkan rakyat. Itu ya Ketika kuncinya. Ya? membutuhkan rakyat, karena memang dipilih oleh rakyat. Ketika rakyat menyampaikan gitu ya, dukungannya, Ya. tentu coba kalau if you were presiden, Iya. kalau Mas Ipung presiden, Ya. lalu rakyat sekarang ini saya rakyat ngomong begitu, emang Mas Ipung memandang sebelah mata saya? Nggak mungkin Nggak kan? mungkin. Lah itu. Jadi kita itu coba menganalogikan diri, kalau saya ini presiden, kalau kita ini presiden, mendapatkan masukan dari rakyat, Ya. dukungan dari rakyat, sepenuh hati. Kan kerasa loh, nuansanya orang itu lip Ya. service atau genuine Iya, gitu. betul, betul. Kerasa. Dalam pertemuan itu bisa kelihatan ya. Kerasa. Oke. Gesturnya menunjukkan bahwa gestur. bukan hanya mengundang, hanya sekedar basa-basi begitu ya Mbak Wiwi ya. Iya. Kita nggak kerasa lapar meskipun 4 jam lebih ketemu. Oh, 4 jam ya? 4 jam pertemuan yang cukup lama. Panjang ini. Iya. Oke. Itu makanya. Jadi karena fokus kita. Oke. Jadi saling memperhatikan, mendengarkan dengan sangat seksama gitu. Masing-masing penjelasan itu. Dari tokoh-tokoh yang hadir itu apakah ada yang memberikan deadline, tenggat waktu? Presiden harus bergerak cepat, kapan eksekusi dari diskusi-diskusi itu Mbak? Kita tidak elok ya. Bertamu, kamu tak kasih waktu ya gitu. Tidak elok. Tapi dari bahasa, kita nanti bertemu lagi. Bertemu mungkin tidak penting Bapak Presiden. Oke. Tapi eksekusi Bapak Presiden sangat kami tunggu. Masih kurang jelas. Ya. Ya, kita berbicara dengan orang yang kita hormati. Ya. Masa terus deadline-nya Pak Presiden bulan depan ya. Itu nggak tahu diri itu warga negara apa kita ini gitu ya itu. Jadi kita adalah tata krama itu. Whatever gitu, kita masih menjaga tata krama itu dan alhamdulillah beliau juga menjaga tata krama gitu. Artinya sebenarnya Presiden mendapatkan mitra dialog yang sejajar dalam kemarin itu. Artinya selama ini kalau sama bawahannya kan ada relasi kuasa ya. Kalau sama tokoh-tokoh yang memang tidak ada di struktur, itu kan mungkin lebih genuine dan Presiden mungkin menerimanya lebih, oh iya ya gitu. Kira-kira gitu nggak? Iya, iya lepas. Nanti Iya, dulu lepas kan? saya. Ya, karena kan Meskipun ini- saya pegawai negeri, tapi Iya. kok lupa ya saya.
Saya ngerasa- relasi kuasa hilang gitu ya, Mbak ya. Saya memang begini cara saya ngomong ini ya. Cuman kritis kan tetap saya ini Iya. kan gitu. Tapi saya nggak merasa pegawai negeri gitu. Sungguh. Iya, iya, Berarti iya. kan beliau memberikan kenyamanan kepada Iya, kita. iya, betul. Nggak ada saya merasa tertekan. Ngomong sampai keselak-selak nggak ada, Nggak ya? itu Iya. biasa aja gitu. Oke. Ya kayak gini gitu. Iya, iya, Dan iya. bisa mandang-mandang seperti ini gitu. Berarti sejajar ya Iya. sebagai presiden dan rakyatnya gitu ya Dan kira-kira. beliau yang membuka itu. Oke. Membuka sejajar itu. Diskusi yang cukup hangat. Kalau beliau ngapu rancang begini, pasti kan saya yang begini juga. Jadi takut ya. Iya, coba kalau beliau gini aja, bagaimana? Itu saya enggak. Nah, karena beliau, oh ya silahkan. Terus Iya, gini iya, kan, iya. ya tentu saya kan asik jadinya kan gitu. Yang lain juga asik gitu. Nah, karena asik ini menjadi pertanyaan saya nih Mbak Wiwi. Kan biasanya kalau Asik menyampaikan, bukan asik apa. Diskusi dengan seorang presiden itu kan selalu ada orang-orang sosok-sosok yang mendampingi. Oh iya, Ya. betul. Dalam hal diskusi dengan tokoh-tokoh ini, apakah sosok-sosok yang mendampingi ini ikut memoderasi atau sebagai moderator di situ atau langsung perbincangan dengan Presiden Prabowo sebagai Iya. gambaran di dalamnya, Pak? Iya, bayangan saya juga nanti akan ada moderator, Moderatornya. ada yang mempersilakan, Mengatur silakan arus Bapak diskusi. Presiden. Nggak ada. Nggak ada, langsung bebas. Nggak ada. Dan menteri nggak ngomong. Sama sekali nggak ngomong ya? Enggak, Oke. Enggak ada gitu. Karena- Beliau malah duduk di belakang kami gitu Iya, kan. iya, iya, Enggak ada. Jujur, enggak Itu- ada yang berbicara, Jadi- enggak ada yang jadi moderator. Kita datang, Pak Presiden yang langsung berbicara, Menyambut. Oke. welcoming, makasih ini Oke. kita aja. Jadi berdiskusi lepas ya, Mbak ya? Cair aja gitu, cair aja. Nggak ada yang direkayasa gitu. Dan kita, oh ada MC, ada moderator, nggak ada sama sekali. Malah FGD kita yang resmi banget gitu ya. Mungkin kalau FGD aja nggak bisa sampai 4 jam lebih. Nggak resmi kan, ada MC, Iya. ada moderator, ada apa, sambutan itu nggak ada. Langsung aja. Dan langsung bisa menyaksikan tayangan gitu ya, apa yang menjadi programnya Bapak Presiden gitu. Itu oke. menarik menurut saya. Oke. Oke, Oke, cukup. menarik sekali. Menarik yang disampaikan, artinya memang sangat terbuka sekali diskusinya Ya. dan cukup menarik. Ya. Ya, Presiden juga sampai mengajak tokoh-tokoh yang hadir ini untuk berdiskusi lagi, tapi mungkin harapan kita bukan hanya sekedar berdiskusi, Iya. tapi eksekusi dari Betul. apa yang Ya. diperbincangkan Betul itu, sekali, yang ya. didiskusikan itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiwi atas Terima kasih kehadirannya Mas di Ika, Tutup Mas Poin Terima Budi, kasih, Aja. Mbak terima Wiwi. kasih. Baik, Sobat Sindo, kopi istana mungkin terasa nikmat, tapi suara rakyat jauh lebih keramat. Tetap kritis dan cermat, agar demokrasi Indonesia tetap selamat. Saya Eka Kesuma pamit, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa di To The Point Aja berikutnya. To the point aja.